Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjang hadirat Tuhan Yesus, karena dan hari kita dapat berkumpul secara dengan teknis dan pencemaran udara perkotaan. Kepada yang saya hormati, Bapak Abdurrahman STM Ling, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum. Yang saya hormati, Bapak Dr. Insinyur Haryono Setio MAC. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta dari kegiatan usaha yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu ASN di lingkup kantor suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Perkenalkan, saya hadir sebagai MC yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk mempersembahkan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, foto bersama. Yang ketiga, sambutan oleh member, sekaligus dan yang kelima tutup. Mengingat kepada hadirin, sebelum acara dimulai, mohon untuk mengaktifkan kamera laptop, komputer, atau HP Bapak Ibu semua untuk sesi foto bersama. Saya hitung ya. Dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Abdurrahman selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum kepada Pak Abdurrahman. uh, Ya, baik. Terima kasih Hadi selaku si pada hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lorenzo STN. Nah, ya, yang terhormat teman-teman dari perusahaan ya, penanggung jawab usaha atau kegiatan, teman-teman dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Nah, izinkan saya menyampaikan permohonan salam ya dari Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Tadi seyogyanya beliau yang akan membuka bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, eh, strategi pengendalian pencemaran udara perkotaan pada hari ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ya, sekaligus kompetensi rekan-rekan di bidang pengendalian pencemaran udara, khususnya terkait lanjut terkait informasi ya. eh, Pasal 6 ayat di sana dinyatakan pemerintah bertugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga dituangkan atau diturunkan ke dalam PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di pasal 492-nya berbunyi Menteri Gubernur Bupati atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha
juga saya sampaikan sekarang sudah berlaku juga ya Permen LH nomor 14 tahun 2028 tuh ya. Hal tersebut adalah tindak lanjut dari lampiran 15 PP 22. Di sana itu bisa dijadikan tools ya atau panduan buat rekan-rekan untuk melakukan self assessment, untuk melakukan pemeriksaan apakah perusahaan rekan-rekan sudah taat atau belum terkait peraturan di bidang pengendalian pencemaran udara tuh ya. Nah, nanti rekan-rekan dapat dilihat ada tabel jenis dan tingkat pelanggaran berhubungan tentang pengendalian pencemaran udara tuh ya. Nah, di sana ada tingkat pelanggarannya dibagi menjadi tiga, ada ringan, sedang, maupun berat ya. Nah, jika rekan-rekan dilakukan pengawasan, kemudian ditemukan pelanggaran terhadap hal item tersebut, itu dapat juga dikenakan denda administrasi ya. Nah, di sini makanya rekan-rekan diharapkan untuk melakukan self-assessment, untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan mandiri, untuk memastikan bahwa rekan-rekan sudah taat ya terhadap persyaratan teknis, terhadap perizinan, maupun terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan ya. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan di DKI Jakarta terdapat peraturan gubernur ya Provinsi DKI Jakarta nomor 576 tahun 2023. Di sana mengamanatkan terkait strategi pengendalian pencemaran udara bahwa dalam kerangka strategis hingga tahun 2030 terdapat tiga strategi utama, yaitu peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, pengurangan emisi dari sumber bergerak, dan pengurangan emisi dari sumber tidak bergerak ya. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan pemberitaan ya beberapa ke belakang artinya itu sering digalakkan terkait uji emisi kendaraan bermotor ya. Tapi tidak hanya uji emisi, itu juga ditegakkan sekalian terhadap penegakan hukumnya ya. Nah, beberapa kendaraan yang berat yang melanggar terhadap peraturan tersebut dapat juga dikenakan denda tipiring tuh ya. Kemudian di tingkat nasional hal itu juga sejalan artinya Pak Menteri maupun teman pengawas di tingkat nasional itu sering datang ke daerah-daerah yang berpotensial menyebabkan pencemaran udara tuh ya. Tidak segan-segan mereka langsung menghentikan atau melaksanakan paksaan pemerintah berupa penghentian kegiatan atau penutupan sumber emisi yang tidak bergerak tersebut ya. Nah, ini menjadi perhatian ya buat kita untuk lebih peduli, untuk lebih serius dalam melakukan pengendalian pencemaran udara tuh ya. Nah, hal yang sama juga di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara ini kita berada di daerah pemukiman dan zona padat, kemudian juga dipengaruhi oleh angin laut dan angin darat, sehingga ini bisa menjadi titik apa ya, titik pencemaran udara ya, pengaruh terhadap pencemaran udara, sehingga dapat terasa oleh masyarakat sekitar ya. Nah, jadi harapannya rekan-rekan pada hari ini dapat meningkatkan kompetensinya yang sekaligus sudah mengambil peran ya dalam strategi pengendalian pencemaran udara ya. Nah, terakhir, saya mohon bantuannya, mohon bimbingannya kepada Bapak Dr. Insinyur Haryono Setiohuboyo STMT IPM ASEAN untuk memberikan materi ya Pak terkait strategi pengendalian pencemaran udara di perkotaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi bimbingan teknis strategi pengendalian pencemaran udara perkotaan yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Harino Setio Huboyo STMT, IPM ASEAN Eng. Untuk pendidikan terakhir beliau S3 di Kyoto University, program studi Socio-Environmental Energy Science, dan bekerja sebagai dosen di Departemen Teknik Lingkungan, TUMDIP, sebagai Ketua Umum Badan Kejuruan Teknik Lingkungan dan anggota tim teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat di bidang kualitas udara dan kebisingan. Kepada Bapak Haryono Setio Kuboyo, dipersilakan. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih. Suara saya jelas, Pak Nuradi. Jelas, Pak. Oh ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang hormati, Pak Abdurrahman, Kepala Seksi PPH, DLH Kota Jakarta Utara, dan juga tim jajaran dari DLH, serta para pelaku usaha ya, yang ada di sini. Eh, saya Haryono ya, sudah dikenalkan oleh Pak Nuradi, akan menyampaikan beberapa materi ya. Tadi sudah sampaikan tujuan dari apa namanya BIMTEK ini begitu ya. Ini memang sangat bagus sekali dan sangat penting gitu ya dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara di kawasan perkotaan yang mungkin sudah sangat mix gitu ya Bapak Ibu.
Baik, nanti untuk apa namanya, untuk presentasinya, eh, mungkin saya akan banyak skip juga begitu ya, karena memang apa namanya, untuk materinya terlalu banyak, nanti mungkin akan banyak diskusi gitu, hingga apa yang kita sampaikan nanti bisa menjadi hal untuk perbaikan kualitas lingkungan ya, yang mungkin Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua yang ada di sini kita harapkan. Baik, saya akan share screen. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Baik, ya. Jadi judulnya ini adalah strategi pengendalian pencemaran udara di perkotaan. Jadi memang perkotaan daerah yang cukup banyak tata guna lahannya ya untuk peruntukannya, sehingga memang perlu ada strategi-strategi yang memang harus diterapkan sehingga udara di sekitar kita itu memang jadi livable, artinya layak untuk dihuni begitu ya. Baik. Jadi saya mulai dari beberapa kasus kota begitu ya, bahwa beberapa kota itu juga mengalami hal yang sama, ada sebuah fluktuasi gitu ya, di mana ada kondisi udara sangat bagus gitu ya, sangat cerah, visibility bagus begitu. Kemudian ada suatu saat juga kondisinya memburuk gitu ya. Jadi kualitas udara ini memang eh, apa bisa jadi sangat bervariasi gitu. Nah, yang penting trennya bagaimana dari tahun ke tahun gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan perbaikan kualitas udara. Ya, jadi ini contoh di Beijing, kemudian di India, gitu ya, dan juga ada di Amerika, begitu kita lihat bahwa memang ada kondisi sangat cerah begitu, dan walaupun aktivitas masih sama, gitu ya, namun pada satu saat yang sama itu ternyata juga ada perbaikan begitu ya di sini. Sehingga inilah cita-cita kita bersama begitu ya. Jadi udara yang kita hirup ini juga sehat, memenuhi baku mutu, kemudian juga ada perbaikan. Jadi tidak sekedar memenuhi baku mutu udara ambien, namun juga semakin bagus, semakin apa lebih sehat begitu, dan dalam kurun waktu yang lebih lama begitu ya. Kadang fluktuasinya juga ada kalau kita lihat di Jakarta begitu ya, pada musim kemarau saat ini itu bisa kemarin tercatat besar tinggi sekali ya untuk indeks kualitas udaranya. Jadi hal semacam ini seharusnya ada perbaikan melalui usaha-usaha yang memang jadi usaha kita bersama gitu ya, tidak hanya dari jajaran DLH misalnya untuk mengelola itu semua. Gitu. Nah, ini contoh juga ada beberapa kegiatan memang itu memberikan dampak gitu ya, yang sangat insidentil begitu terhadap kualitas udara. Nah, ini eh, ya harus kita pertimbangkan juga ya, beberapa kegiatan besar ternyata juga memberikan dampak ke kualitas udaranya. Nah, kalau kita lihat sumber pencemar di Indonesia gitu ya, kalau di secara keseluruhan ya, tidak hanya di perkotaan, kita juga ada pembakaran gambut gitu ya, kebakaran hutan itu besar juga itu kalau skalanya bisa sampai ke antar negara gitu. Namun yang perkotaan yang kedua ini yang paling banyak jelas dari kendaraan motor, kemudian juga dari industri gitu ya. Kemudian juga kadang ada pembakaran terbuka gitu ya yang mungkin di daerah pinggiran. Nah, ini juga termasuk salah satu yang mencemari begitu. Kemudian kalau di desa itu tentu ada yang kait dengan apa, pembakaran biomasa dan seterusnya juga untuk pertanian begitu ya, atau lahan terbuka. Nah, ini yang debu-debu kalau misalnya ada proses pembangunan kemudian di sana ada apa pengangkutan material misalnya itu juga akan menghasilkan debu yang cukup signifikan gitu ya, terutama di daerah-daerah yang terdampak di sekitarnya. Nah, kalau kita bicara tentang pengendalian pencemaran udara ya Bapak Ibu, ini saya coba kilas balik yang ada di PP 22 2001 2021 ya. Memang di pencegahan itu ada beberapa instrumen. Pertama memang terkait dengan penerapan baku mutu emisi. Jadi baku mutu emisi ini yang Bapak Ibu mungkin di dalam apa namanya perizinan lingkungan itu sudah integrasikan di sana. Ini harus dipenuhi begitu ya, dan itu ada monitoring yang dilakukan secara periodik ya.
Kemudian juga ada persetujuan teknis ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengajukan persetujuan teknis terkait dengan baku mutu atau apakah itu dengan kajian teknis atau dengan standar teknis. Jelas bahwa di sini ada baku mutu emisi dari hasil kegiatan yang harus dipenuhi begitu ya. Dan itu ada kajiannya kalau itu memang spesifik baku mutunya memang belum diatur ya secara nasional. Kemudian, nah, di samping kualitas udara, ada juga pemenuhan baku mutu gangguan. Ini yang kadang terlupakan itu ya. Ini termasuk kebauan begitu ya. Kemudian juga ada kebisingan, kemudian juga ada getaran ya. Nah, ini yang dua hal yang seringkali juga menjadi hal yang penting di dalam kualitas udara maupun perbaikannya nanti ya di perkotaan. Kemudian ada hal lain yaitu internalisasi biaya. Ini juga saya kira Bapak Ibu di pelaku usaha ataupun dari jajaran LH sudah memahami bahwa eh, mutu udara itu harus dijaga nanti di dalam kelas BPPMU-nya begitu ya. Dan ini nanti perlu membutuhkan juga biaya, artinya memang untuk pengelolaannya ya itu memang harus dimasukkan terinternal di dalam biaya perusahaan sehingga polluter price principle itu ya itu tetap apa dijaga gitu untuk menjaga kualitas udara yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian juga kuota emisi ini dan bukan kuota emisi saya kira ini yang terkait dengan GRK mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah menerapkan ini begitu. Namun ini untuk yang fokus utama kita di sini adalah untuk polutan konvensional ya, bukan yang GRK dulu. Kemudian juga SNI ya, SNI diterapkan mulai diterapkan gitu untuk mencegah adanya residu ya yang keluar ke udara. Gitu. Jadi secara prinsip bahwa pengendalian itu berupa siklus ya. Jadi bagaimana mungkin DLH sudah menyerapkan tujuannya, kemudian juga bagaimana termasuk salah satu kegiatan sekarang ini untuk mengurangi emisi begitu ya, dengan BIMTEK dan nanti ada penerapannya di penghasil emisi serta nanti ada evaluasi lagi ya. Jadi mungkin dari tahun ke tahun akan ada perbaikan ya kualitas udara gitu. Baik, jadi ini saya coba singkat jelaskan memang di dalam pengendalian udara ini adalah mencegah ya, yang utama itu mencegah ya, kemudian menanggulangi pencemaran udara serta pemulihan. Jadi sebenarnya yang paling utama dilakukan adalah mencegah dulu gitu ya, kemudian baru menanggulangi, setelah itu memulihkan kalau memang ada cemaran gitu. Nah, yang tugas kita sebagai penghasil sumber emisi ya tentu mencegah dulu gini ya. Ini makanya harus dilakukan sebagai prioritas. Kemudian sumber pencemar ini sebenarnya harus kita pahami bahwa ini adalah yang menghasilkan polutan sehingga udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya mungkin Bapak Ibu kalau menghirup udara gitu ya di sekitar udara nanti Bapak Ibu mungkin bisa terlihat apakah memang cukup layak begitu dibanding di dalam ruang gitu ya. Nah kalau merasa mungkin di dalam luar ruang itu tidak nyaman, nah kemungkinan memang sudah ada pencemaran gitu ya di sana walaupun kadarnya bukan yang kadar membahayakan tapi sudah ada cemaran yang banyak di sana. Nah, kemudian juga ada baku mutu emisi. Nah, ini yang kalau Bapak Ibu eh, dari industri pelaku usaha dan menghasilkan emisi ini yang sumber tidak bergerak, ini tentu harus harus dicermati terkait dengan pengolahan yang harus dilakukan ya. Nah, strategi pertama untuk pengendalian pencemaran di perkotaan jelas ini ranahnya dari DLH, kemudian juga dari eh, pelaku usaha yang menghasilkan emisi begitu ya. Bagaimana kita memotret kondisi emisi yang ada di sekitar kita di wilayah yurisdiksi kalau di sini Jakarta Utara gitu ya. Apa saja penghasil emisi, kemudian berapa jumlahnya dan bisa identifikasi mana yang dominan gitu ya di wilayah mana. Mungkin kalau di Jakarta, di kecamatan mana nanti yang paling dominan, dan itulah nanti harus ada pengendalian, begitu yang utama. Kemudian juga parameter apa yang paling besar, begitu ya, sehingga itu harus dikendalikan karena terkait dengan critical isunya dengan baku mutu udara ambien. Ya. Nah, ini harus dilakukan secara periodik ya. Kadang-kala memang potret ini akan berubah dalam waktu ke waktu ya, bisa setahun sekali nanti dilakukan, sehingga kalau ada sumber emisi yang cukup besar perubahannya,
Dan itu dampaknya bagi beban emisi ya di wilayah perkotaan itu besar, maka harus ada langkah-langkah pengendalian sebelum nanti kualitas udara ambien terlampaui begitu ya, karena ada beban emisi yang cukup besar tadi. Baik, nah kalau dari sisi pelaku usaha yang menghasilkan emisi, saya kira Bapak Ibu sudah memahami bahwa dalam proses kegiatan memang tidak mesti menghasilkan emisi, begitu ya. Namun dalam rangka memprioritaskan pengurangan emisi, Bapak Ibu bisa mencermati dari proses yang ada di dalam pelaku usaha tadi, bagaimana bahan baku, kemudian bahan penolong itu diproses, kemudian menghasilkan produk, gitu ya. Nah, dari produk ini ada produk samping dan ada limbah yang muncul. Salah satunya ada limbah gas atau emisi di sini ya. Nah, ini harus dipahami bagaimana limbah ini bisa muncul. Nah, kalau kita bisa memahami bagaimana limbah ini muncul, maka bisa jadi kita bisa tarik ke hulu lagi bagaimana proses produksinya sehingga bisa meminimumkan limbah yang lebih rendah begitu ya. Atau juga dari lebih hulu lagi terkait dengan material yang kita gunakan. Ya. Jadi memetakan proses produksi yang ada di dalam lingkungan pelaku usaha itu bisa mendapatkan informasi terkait dengan timbulan limbah ya, terutama limbah emisi yang ada di sini. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah mengenal dengan LCA begitu ya. Itu adalah satu kajian juga untuk men- me- apa, mem- mendapatkan informasi terkait dengan di mana terjadi limbah yang terbesar. Satunya juga limbah emisi ini, gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam eh, pelaku usaha industri gitu ya, terutama industri yang menghasilkan emisi, maka ada dua kategori sumber pencemar, yaitu sumber pencemar pembakaran. Itu bisa dari pembakaran bahan bakar atau bahan baku atau limbahnya yang dibakar kembali misalnya. Itu adalah sumber pembakaran. Ada juga sumber non pembakaran. Nah, ini kadang-kala lupa di non pembakaran ini karena bisa jadi ini tidak di dikelola karena menjadi tergolong positif gitu ya, tidak diukur gitu ya emisinya gitu ya karena positif gitu dari proses-proses fisik ya. Ini harus dipahami bagaimana kita identifikasi sumber emisinya, apakah dari pembakaran atau non pembakaran ya. Kemudian juga apakah positif atau non positif. Nah, ini juga harus kita pahami karena memang nanti pengelolaannya berbeda begitu ya kewajibannya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah bisa mengidentifikasi sumber emisi itu sudah bisa tepat nanti untuk pengelolaannya ya. Kalau kita salah mengidentifikasi maka juga salah dalam pengelolaannya. Nah, nanti bisa dikategorikan lagi ya, apakah itu masuk proses utama atau masuk proses pendukung ya. Kalau yang utama ya bisa jadi itu berlaku secara terus-menerus begitu ya. Tapi pendukung belum tentu itu berjalan terus-menerus begitu. Nah, ini harus diidentifikasi bagaimana kaitannya dengan timbulan bebannya nanti ya, beban polutan yang muncul dalam waktu setahun misalnya begitu ya. Baik, nah kalau di industri ini rata-rata proses utama pendukung dan ada utility ya, boiler, kemudian genset ini termasuk yang dari proses pembakaran. Kemudian juga ada domestik, ya, ini mungkin tidak besar, tapi minimal kita identifikasi kalau kita ingin lebih banyak lagi nanti dalam program pengurangan emisi, ya. Kemudian juga lain-lain misalnya dari proses transportasi di dalam internal perusahaan, misalnya ada bengkel, ada pool kendaraan, dan seterusnya. Jadi minimal kita bisa mendapatkan mana yang dominan dari proses kita menghasilkan emisi, mana yang relatif tidak banyak menghasilkan emisi, mungkin secara periodik gitu ya. Nah, jadi ini harus kita dapatkan baik secara kuantitas maupun secara waktunya begitu ya, waktu sumber emisi itu muncul. Nah, kalau kita lihat ini sambil dari Kemenparin ya. Jadi emisi di industri ini ada kalau dibagi-bagi ada yang emisi konvensional gitu ya, ada yang GRK ya. Jadi kalau emisi gas buang ini jelas kalau kita lihat ada energi yang digunakan gitu ya. Kemudian juga ada proses produksi. Di sini ada proses pembakaran, penggilingan, pengeringan, proses fisik ya. Kemudian peleburan. Nah, ini semua bisa menghasilkan polutan konvensional. Termasuk juga ada pengolahan limbah ya.
Kalau ada tindak lanjut pengolahan limbah, ada izinnya, maka di sana ada emisi juga dari pembakaran begitu ya, yang terkait di industri. Kemudian juga ada proses fisik yang di luar pembakaran, misalnya pencampuran, pengepakan, gitu ya. Kemudian juga pendinginan, pemanasan. Nah, ini polutannya berbeda-beda, tergantung proses yang terjadi, dan kita harus bisa mengidentifikasi polutan yang terlepas itu apa saja. Nanti bisa ikatkan dengan baku mutu emisi yang memang sudah ada, begitu ya. Nah, kalau belum ada, tadi saya sampaikan itu perlu ada kajian gitu ya untuk mendapatkan apa kira-kira polutan yang harus diatur dalam baku mutu emisinya gitu ya. Baik, nah kalau secara proses gitu ya, ini apa namanya yang umum terjadi begitu ya dari proses-proses fugitifnya dari mana saja gitu ya, kemudian juga dari area sumber area. Jadi kalau polutan ada sumber titik dari cerobong misalnya, dari area ini contohnya dari penguapan kolam ya misalnya, kemudian juga dari IPAL misalnya ada luasan tertentu ada polutan yang dikeluarkan misalnya kebauannya begitu ya. Nah ini salah satu identifikasi di industri begitu ya. Dan bagaimana juga terkait dengan fugitif untuk misalnya dari tangki penyimpanan bahan bakar ya di sana ada keluar VOC misalnya begitu ya. Kemudian proses loading unloading material ini juga kadangkala menjadi salah satu sumber polutan yang polutan debu misalnya yang besar begitu ya. Ini harus dikelola begitu dan kita sudah mengidentifikasi ya. Nah, kalau dari zat gasnya ini juga sambil dari konferit Bapak Ibu ada apa namanya CO2 gitu ya. CO2 sebenarnya bukan polutan, tapi masuk GRK yang memang dia dampaknya tidak langsung ya ke kesehatan manusia. Dia berkaitan dengan pemanasan global. Dia juga ada CO, SO2, kemudian NOx ya. Ini biasanya juga muncul di baku mutu udara ambien. Nah, jadi di baku mutu emisi muncul, kemudian di baku mutu ambien ada. Nah, itu berarti memang parameter penting gitu ya untuk dilakukan pengolahan gitu. Nah, juga ada senyawa-senyawa, misalnya ini VOC, ini tidak muncul di baku mutu udara ambien begitu ya. Tapi biasanya juga banyak ini karena penguapan-penguapan pelarut ini juga banyak ya timbul kebauan dari sana begitu. Nah, kemudian juga logam berat. Nah, logam berat kalau di baku mutu hanya udara ambien itu hanya PB begitu ya. Sementara sebenarnya banyak juga logam berat yang muncul begitu ya, namun mungkin kadarnya rendah sehingga tidak dipantau di baku mutu udara ambien. Namun kalau itu masuk kriteria yang maaf yang non kriteria yang tinggi, maka sebaiknya juga baku mutu emisi itu juga termasuk yang harus dipantau ya. Baik, nah bagaimana mengkuantifikasi emisi? Kalau tadi kita sudah mengidentifikasi sumber emisinya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti juga harus perkiraan mengkuantifikasi emisi, karena nanti ada pelaporan terkait beban emisi tahunan. Nah, ini ada beberapa pendekatan, yaitu neraca massa, ini secara teoretically gitu ya. Kemudian juga ada faktor emisi, ini juga menggunakan database yang sudah ada, walaupun itu mungkin tidak dari database yang ada di Indonesia gitu ya, mengenai prosesnya. Kemudian juga pengukuran langsung, nah, ini yang paling, yang memang Bapak Ibu kalau sudah berjalan industrinya, maka pengukuran langsung ini yang paling reliable gitu ya untuk digunakan sebagai perhitungan untuk mengkuantifikasi emisi yang timbul dari tiap sumber emisi gitu ya. Jadi pengukuran langsung ini memang di samping untuk mengkuantifikasi emisi yang terjadi, juga untuk melihat pemenuhan baku mutu emisinya ya sudah terpenuhi belum. Kalau misalnya dalam setahun 2 kali, 2 semester begitu terpenuhi tidak gitu ya. Kemudian pengukuran tingkat beban emisi tahunan itu yang kalau misalnya diwajibkan melaporkan beban emisi yang terjadi dan mengetahui aktivitas pengendalian yang dilakukan. Dulu mungkin Bapak Ibu sudah punya alat mengendalikan efisiensi sekian persen, setelah kita ukur oh, ternyata masih mendekati dengan kriteria desain di awal tidak. Nah, itu salah satunya itu ya untuk melihat apakah efektif alat pengendalian yang kita gunakan terkait kalau nanti ada pengurangan beban cemaran begitu ya. Selanjutnya mengefektifkan pengendalian yang dilakukan. Ya. Nah, kemudian polutan gas ya, ini memang harus diketahui beberapa hal karakteristiknya terkait dengan titik uapnya gitu ya. Kemudian kelautan dalam air, ini kalau nanti ada pengendalian yang menggunakan air.
kemudian juga sifat emisinya dan peralatannya nanti harus tahan terhadap sifat emisi ini. Kemudian juga jenisnya, ya organik atau anorganik, karena akan berbeda nanti penanganannya. Kemudian juga reaksi yang terjadi kalau misalnya dia terlepas begitu ya, karena migas deposisi dan konsentrasi. Ini hal yang mungkin harus dipahami walaupun tidak harus semua dicari, mungkin dari literatur juga bisa, sehingga kita bisa mendefinisikan polutan yang keluar itu seperti apa gitu ya dari emisi yang kita hasilkan. Nah, ini yang penting kalau Bapak Ibu dalam pengukuran, itu pengukuran langsung tadi, maka harus diketahui laju alir ya. Kalau di SHU atau LHU biasanya muncul itu laju alir berapa kubikasinya per waktu gitu ya dari udaranya. Nah, ini penting juga untuk melihat nanti terkait dengan apa namanya untuk konsentrasi yang akan muncul di sana. Kemudian tekanan temperatur gas ini saya kira di dalam SAU juga muncul nanti untuk mendapatkan konsentrasi dalam keadaan normal. Kemudian beban emisi, nah ini yang tadi Bapak Ibu hitung gitu ya, selama setahun jadinya berapa begitu. Sehingga nanti kalau LH mendapatkan data akumulatif gitu. Jadi setahun di Jakarta Utara itu berapa beban polutan PM10 misalnya. Kemudian berapa beban polutan dari SO2. Nah, itu bisa didapatkan dari laporan Bapak Ibu semua. Kemudian nanti jadi bahan pertimbangan untuk menentukan batasan beban emisi sebenarnya. Yang ujungnya nanti adalah di BPPMU ya, yang itu memang belum di Indonesia kayaknya belum ada ya menetapkan BPPM. Nah, kemudian ada ukuran partikulat. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu dari proses pembakaran, saya kira debu halusnya akan lebih banyak. Tapi kalau dari proses fisik, misalnya tadi ada penggilingan, ya penghalusan, itu kemungkinan partikelnya yang ukuran besar. Jadi, apa namanya, dampaknya akan berbeda, begitu ya, terkait dengan ukuran partikulat. Nah, kalau yang dua terakhir, komposisi kimia, ini biasanya untuk kajian tertentu ya, kalau Bapak Ibu punya emisi yang tidak ada di baku mutu udara ambien gitu ya. Nah, ini kita harus mengkajinya terkait dengan dampaknya ke udara ambien ya, dengan dampak kesehatan seperti apa. Karena parameter-parameter yang muncul yang tidak ada di dalam baku mutu udara ambien itu bisa jadi hal penting kalau kita ingin mengetahui kontribusi sumber pencemar ya dari setiap sumber emisi atau pengelompokan sumber emisi di suatu kawasan tertentu. Yang ini ke Jakarta Kota, pakai Jakarta Utara, gitu ya. Ini penting ya nanti kalau untuk kajian lebih lanjut. Dan kalau ada CEMS-nya, misalnya Bapak Ibu yang kewajiban ada CEMS-nya, maka bisa dilihat variasinya secara waktu, untuk waktu misalnya harian, mingguan, atau dalam musiman gitu ya untuk lihat fluktuasi emisi yang terjadi dari proses di industri Bapak Ibu semua. Baik, ini saya kira kita lewat aja tadi sudah kita bagi ya untuk nasional, kemudian juga ada yang GRK, kemudian juga ada yang produksi penghasil emisi, kemudian juga ada partikulat gas dan kriteria non kriteria ya. Baik, nah itu strategi yang pertama kita mengidentifikasi emisi ya dengan inventarisasi emisi, kemudian kita juga memperkirakan timbulnya emisi yang terjadi begitu ya, atau juga akhirnya kalau sudah ada terjadi berarti kita mengukur langsung tadi untuk menghitung beban emisi. Nah, yang kedua tentu adalah pengendalian emisi yang tepat ya. Jadi Bapak Ibu dalam proses pasti ada kalau untuk menghasilkan emisi gas ada air pollution control device ya, atau alat pengendali pencemaran udara. Yang nanti setelah itu lewat ke stack baru dibuang gitu ya. Nah, sebelum dibuang ada monitoring baik manual maupun dengan yang CEMS gitu, maka bisa ketahuan berapa emisi yang terjadi ya berdasar runtun waktu tadi itu. Nah, jadi saya kira mengapa diperlukan pengendalian ya karena ada regulasi ya terkait baku mutu emisi. Bapak Ibu pasti terikat gitu ya. Industrinya apa, kemudian baku mutunya yang terkait apa. Nah, itu harus dipenuhi untuk proses di perizinan lingkungan ya, persetujuan lingkungan kalau sekarang gitu ya. Jadi nanti akan ada referensi terkait dengan baku mutu yang dijadikan acuan. Kemudian eh, ini kadangkala ya kalau misalnya belum benar dalam pengendalian itu sering ada komplain masyarakat. Nah, kemudian di situ ada pengendalian yang
atur ulang sehingga ada perbaikan di dalam emisi yang terjadi. Atau juga tekanan pasar kalau misalnya itu terkait dengan prasyarat begitu ya untuk produk yang ramah lingkungan misalnya, maka itu adalah harus dipenuhi juga. Tapi memang dari ini komitmen dari pihak industri misalnya dalam apa, dokumen lingkungan itu akan menyatakan bahwa akan mengendalikan pencemaran gitu ya yang terjadi termasuk pencemaran udara itu dilegalisasi oleh perusahaan sebagai bukti komitmennya dalam pengelolaan lingkungan. Nah, Bapak Ibu selaku pelaku usaha tadi eh, penanggung jawabannya kewajibannya adalah inventarisasi emisi. Ini wujudkan nanti kalau misalnya melaporkan ya pelaksanaan misalnya RKL-RPL, maka ada sumber emisinya apa saja, ya, kemudian juga berapa konsentrasi yang dihasilkan dan berapa beban emisi. Nah, nanti juga pengelolaan emisi. Nah, pengelolaan emisi tentu cakupannya lebih luas ya. Bahwa di sini bagaimana untuk misalnya melakukan eh, ada SOP-nya gitu ya, misalnya terkait dengan emisi fugitif gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita melakukan internalisasi biaya lingkungan tadi sehingga itu bisa menjadi hal yang bisa diimplementasikan begitu ya saat pengelolaan emisi. Memantau juga dan melaporkan. Ini yang kadang memantau sudah tapi melaporkan masih jarang-jarang. Ini sering kami temui ya dari industri pemantauan dilakukan tapi tidak dilaporkan gitu. Nah, ini pelaporan adalah salah satu mekanisme untuk melihat gitu ya bagaimana pengelolaan emisi yang sudah dilakukan di tiap pelaku usaha. Nah, kemudian yang terakhir ini yang kadang harus ada SOP-nya gitu ya, kondisi darurat pencemaran udara. Mungkin SOP terkait kondisi darurat, ya tanggap darurat sudah ada, tapi khusus untuk pencemaran udara itu juga harusnya dibuat gitu ya, untuk kelengkapan men apabila ada kondisi kedaruratan terkait pencemaran udara. Nah, jadi kemudian ada struktur organisasi. Nah, ini juga ya. Jadi kalau di Bapak Ibu yang menghasilkan emisi dan itu wajib pantau begitu, maka ada struktur organisasi yang harus memahami begitu ya terkait dengan pengelolaan pencemaran udara. Entah itu yang bersertifikat IPPU gitu ya, PPU maaf. Kemudian juga ada OIPU ya untuk yang operatornya itu harus ada personel yang diberi job desk memahami dalam pengelolaan pencemaran udara atau nanti program penurunan emisi. Nah, kemudian aturan, nah, ini katanya tadi ya memahami aturannya, mungkin terbaru harus update begitu ya, terkait dengan aturan yang berlaku secara nasional. Kemudian memahami sumber emisi, memahami inventarisasi, kemudian juga ketentuan teknis. Nah, ini juga ketentuan teknis ini kadang harus dilihat lagi gitu ya. Misal ketentuan teknis cerobong gitu ya. Itu sudah ada di Kepdal 25 tahun 96 gitu ya. Nah, ini harus semua dipahami oleh personel yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan pencemaran udara. Nah, waktu pelaksanaan pemantauan, ini misalnya 2 semester, semesternya harus dua-duanya diwakili gitu. Nah, kapan melakukan pemantauan dan nanti ada pelaporannya juga. Ini saya skip saja Bapak Ibu. Jadi ini ada polutan udara, ada emisi GRK. Intinya bahwa kalau polutan udara itu menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat ya, yang konvensional, yang ada baku mutu udara ambiennya. Tapi kalau GRK ini terkait dengan mitigasi perubahan iklim ya. Jadi dua hal yang berbeda begitu ya. Tapi harus dilaporkan ini yang polutan udara konvensional. Kalau GRK ini juga harus di dihitung begitu sehingga nanti kalau ada penurunan emisi GRK perusahaan Bapak Ibu itu bisa berkontribusi gitu ya berapa persen penurunan emisi GRK yang dilakukan. Nah, dalam pengendalian tadi itu menyisihkan polutan atau menurunkan begitu ya sehingga nanti aman itu untuk diemisikan ke udara ambien ya. Nah, ini tentu ada kriterianya lah gitu ya untuk alat pengendalian digunakan. Jadi ada 3 hal, ada pengendali gas, ada pengendali khusus partikulat, juga ada pengendali gas dan partikulat jadi satu. Nah, tinggal alat yang digunakan apa begitu ya. Tapi pemilihannya jelas berdasarkan pada emisi, karakteristik emisi yang dihasilkan. Kalau kita gas saja ya berarti hanya pengendalian gas. Tapi kalau ada partikulatnya bisa jadi simultan atau bisa jadi masing-masing ya disisihkan secara serial.
Nah, ini contoh alat pengendali, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya apa, di proses produksi Bapak Ibu, karena itu bisa menyatu dengan proses produksi, pengendali kering, pengendali basah, begitu ya. Kemudian juga ada yang pengendali gas berupa pembakaran, asopsi, ya, kemudian asopsi, setelah kondensasi. Nah, ini tergantung pilihan alatnya. Serial alat itu jelas nanti akan memenuhi, akhirnya akan memenuhi baku mutu emisi yang diacu, entah itu melalui kajian teknis atau memang sudah ada acuan baku mutunya di standar teknis ya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali gitu ya melakukan analisa terkait dengan emisi yang dihasilkan dan pengendalinya seperti apa. Eh, Sebenarnya banyak hal ya terkait dengan pertimbangan alat pengendali dan ujungnya adalah cost-nya. Jadi makanya internalisasi biaya lingkungan itu penting untuk melihat akhirnya apakah cost yang dipilih benar optimum untuk mendapatkan sistem kontrol yang efisien. Efisien artinya memang ini baku mutu emisi dengan biaya yang rendah gitu. Baik, ini karakteristik Bapak Ibu. Ini ada beberapa alat pengendali ya. Mungkin Bapak Ibu bisa gambar juga ada yang ukuran kecil, ukuran besar begitu. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengelola ya. Tadi ada apa personel yang ditugasi itu. Nah, ini kalau dasar pertimbangannya di sini adalah karakteristik turun inflow-nya ya sebelum alat pengendali. Bisa kelembabanya, temperaturnya, kemudian juga konsentrasinya, ya bebannya yang harus diperlukan di outlet baku mutu emisi. Nah, ini harus dipertimbangkan begitu ya, sehingga memang alat pengendalinya itu tidak hanya best achievable, available, tapi juga best achievable, ya, artinya yang bisa dipakai atau diperoleh dengan biaya yang ada tadi itu. Ini salah saja prinsip-prinsipnya. Nah, ini tipikal ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya siklon misalnya, ya itu bisa menyisihkan partikulat bisa sampai 70-75%, bahkan bisa lebih ya, kalau memang siklonnya bisa disusun secara serial begitu ya. Kemudian juga ada fabrik filter, itu kurang tinggi ya, sebelum 90%, bahkan ada yang sampai 99%. Kalau kita lihat di industri yang besar seperti industri semen misalnya begitu, yaitu sampai 99% ya. Kemudian ISP, nah ini hampir apa namanya cukup besar juga, hampir 100% ya, 99% untuk menyisihkan partikulat. Ya. Nah, scrubber ini eh, bisa menyisihkan partikulat dan gas-gas, ya, ini yang simultan begitu ya. Walaupun ada yang penyisihannya tidak terlalu besar, ya, tapi ada yang karena larut, dia akan dalam air akan banyak menyisihkan polutan yang dihasilkan. Baik, nah dalam regulasi emisi baku mutu itu memang tidak semua ya. Contoh di sektor domestik komersial, transportasi udara, laut itu memang belum diatur untuk baku mutu emisinya. Nah, kadang adopsi yang dari internasional begitu ya. Nah, di sini nanti juga ada eh, baku mutu emisi, ada waktu berlakunya ya, mulai diberlakukan kapan. Kemudian kalau sudah ada baku mutu yang terbaru, maka yang lama akan dicabut gitu ya. Nah, kalau yang belum ada baku mutu spesifiknya, ya di Permen LH belum ada, maka bisa ditentukan dengan kajian teknis di dokumen Pertek ya, Pertek emisi. Kemudian untuk utility, untuk boiler genset, tergantung bahan bakarnya itu juga sudah ada eh, apa referensi baku mutu emisi di Permen LH 07 2007 ya, ini untuk yang utility ya. Nah, tadi yang kedua adalah pengendalian yang tepat, ketiga adalah pemantauan emisi. Tanpa pemantauan, maka kita tidak tahu apakah pengendalian yang kita lakukan itu berhasil dengan baik atau semakin ada tren perbaikan gitu ya, kualitas emisi yang dihasilkan. Jadi di sini pemantauan tentu terkait dengan ketaatan, kemudian juga efisiensi alat pengendali, kemudian juga nanti kalau datanya dilaporkan bisa untuk inventarisasi emisi dari jajaran LH sehingga bisa didapatkan apa namanya gabungan ya akumulasi dari semua polutan yang dihasilkan. Ups, maaf, jadi berubah. Sebentar.
Ini sudah sampai ke halaman ini ya. Baik. Nah, kemudian ya terkait dengan cerobong ya Bapak Ibu, kalau di cerobong sesuai dengan ketentuan teknis ini apa harus tinggi gitu ya, 2 sampai 2,5 kali tinggi bangunan sekitarnya. Kemudian kecepatan alir ya ini kadang-kala memang tidak terpenuhi ya. Kalau pengamatan kami di lapangan, dan kecepatan alir itu kalau di ketentuan teknis minimum 20 gitu ya, tapi rata-rata di atas 10 ya, 10 sampai 20 begitu. Kemudian diameter cerobong minimum 30, nah, ini ada untuk terutama untuk yang ada program partikulatnya gitu ya. Kemudian warna cerobong mencolok, nah ini juga kadang-kala tidak dicat mencolok. Kemudian ada speknya terbuka ya, tidak ada tudungnya gitu. Ini kecuali yang kecepatan rendah ya. Kemudian diberi nomor karena hubungannya dengan inventarisasi emisi tadi, emisi dari sumber apa, kodenya apa. Nah, kode itu menginduk pada cerobongnya. Kemudian ada lubang mengenai sampling yang harus tertutup kalau tidak digunakan dengan plat plank gitu ya, dilengkapi dengan baut sehingga kalau pada pengukuran tinggal dibuka dan ini tegak lurus dengan cerobong nanti posisi flanknya ini ya atau lubang samplingnya ini. Minimum adalah 4 inch ya, jadi kalau ada itu industri yang lama itu kurang dari 4 inch, jadi waktu laporan mengukur nggak bisa masuk gitu ya. Probe-nya itu. Nah, ini harus minimum 4 inch atau 10 cm. Kemudian jelas harus ada sarana pendukung ya untuk lantai kerja, ya untuk bahan kemangan, kemudian juga sumber listrik, masuk tangga juga begitu ya. Jadi kalau tangga ini apa namanya berupa ada apa namanya berupa ada selubung pengamannya berupa plat besi. Jadi kalau naik itu di belakangnya ada selubungnya sehingga untuk kalau ada jaga-jaga untuk pegangan begitu. Kemudian juga lantai kerja ini mendukung beban 500 kilo ya. Kemudian bisa untuk 3 orang ya. Kalau cuma 2 orang, nah ini masih kurang. Ada juga lebarnya 1,2 dan melingkar ya. Jadi kalau misalnya dibuat harus 4 lubang sampling, misalnya kalau ternyata besar serobongnya, maka itu bisa melingkar. Atau ada yang 2 begitu ya. Nah 2 itu kadang setengah lingkaran masih bisa, walaupun sebenarnya idealnya itu melingkar sehingga orang bebas begitu untuk bergerak ya. Lebar keman ini 1 meter ya, sehingga ada railingnya untuk pegangan ya, pengaman dari pekerja pengambil contoh sampel udara ya. Kemudian juga ada katrol, kalau misalnya itu cukup tinggi, maka katrolnya bisa digunakan untuk angkat barang-barang uji sampel emisi gitu ya dari bawah ke atas. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah memahami tentang kaidah 8D2D ya, jadi silakan dicek kembali di cerobong Bapak Ibu apakah terpenuhi ya 8D2D-nya, karena ini menjadi hal yang eh, harus apa, terpenuhi. Kalau tidak, maka hasil konsentrasi yang diperoleh Bapak Ibu itu jadi tidak bisa tidak memenuhi persyaratan begitu. Nah, ini Bapak bisa menghitung sendiri di manakah lubang samplingnya dan apakah terpenuhi secara kaidah 8D, 2D-nya. Nah, kalau untuk CHAMS, Bapak Ibu ada yang in situ, ada yang ex situ, nanti bisa dilihat apakah CHAMS yang Bapak Ibu apa pasang begitu ya, itu nanti juga sudah terintegrasi ke Sispek ya di LH. Kemudian juga nanti ada nggak prosedur kalibrasi ya terkait jamsnya. Ya ini harus dipenuhi untuk meyakinkan bahwa hasil pengukurannya itu memang reliable begitu. Karena jam itu sangat apa namanya punya keunggulan di variasi temporal tadi ya, bisa mewakili dalam waktu apa periode yang lebih singkat gitu ya, 1 jam sekali misalnya nanti dapatkan data yang lebih mewakili ya dibanding kalau kita 6 bulan sekali hanya dapat satu data begitu. Nah, untuk genset, terutama kalau ada partikulatnya yang satu ukuran besar, maka kaidah 8D2D juga harus terpenuhi. Jadi kita lihat bagaimana peletakan gensetnya ini apa namanya terkait dengan pemenuhan ya di baku mutu emisi genset ya. Nah, untuk partikulat ini sekedar info aja, di daerah LHU pasti ada tentang persen isokinetik begitu ya. Ini hubungannya dengan seberapa
apa besar biasnya gitu ya kalau dari pengukuran itu memang antara di probe-nya dengan yang di lubang, maaf di cerobongnya ya fluid yang ditangkap itu kecepatannya sama begitu ya, sehingga jadi isokinetik. Nah ini di LHU Bapak Ibu mencermati bisa di pengukuran partikulat di kisaran 90 sampai 110% itu bisa diterima. Nah, tinggal nanti apa semakin baik enggak gitu ya dari sisi apa namanya persaingan isokinetiknya. Kemudian melaporkan, nah kalau dilaporkan apa saja, jelas lokasi titik pemantauan, ya. Kemudian diameter cerobongnya seperti apa, kemudian tinggi cerobong, posisi lubang samplingnya tadi, tipe pemantauannya apakah manual atau kontinu, dan juga pemantauan sumber emisi jika manual, frekuensinya, ya misalnya di semester 1, semester 2, dan seterusnya. Kemudian beban emisi yang dihasilkan, Anda Bapak Ibu bisa hitung, dan laporan pengujian yang digunakan. Nah ini juga harus di apa namanya dilaporkan di sana. Ini laporan hasil pengujian, saya kira sudah tadi kita sampaikan ya, Bapak Ibu, detailnya seperti ini, tapi formatnya ya tergantung dengan pihak ketiganya, labnya tadi, yang jelas ketentuan pemuatan isi itu apa namanya harusnya standar begitu ya. Mana ada tambahan informasi lain itu ada juga begitu. Nah, jadi ini hal yang harus disampaikan di dalam LHU ya. Nah, kemudian pemantauan tidak hanya di emisi tapi juga di ambien. Kalau Bapak Ibu sudah ada apa persetujuan lingkungannya ya di situ atau dulu ada izin lingkungannya misalnya, maka di situ juga ada kewajiban titik pantau sesuai dengan perkiraan yang ada di dokumen ya. Jadi misalnya berapa titik pantau, ada 3 titik pantau, ada yang sampai 6 begitu ya, kadang hanya 2. Yang jelas dia memenuhi sebenarnya idealnya gitu ya, ada 6, namun ada yang hanya 2 atau bahkan 3 begitu ya. Tapi yang jelas ada kategori dari mana angin berasal, kemudian juga kemana angin bertiup gitu ya. Itu biasanya di titik untuk mewakili pengaruh keberadaan apa dari emisi yang dihasil kegiatan kita itu terhadap lingkungan sekitarnya ya. Jadi apa ada pengaruh sebelum dan sesudahnya gitu ya. Kemudian tepi jalan, nah ini saya kira Bapak Ibu juga memahami jangan sampai nanti yang pengukuran ambien lokasinya dekat jalan begitu ya, sehingga Bapak Ibu klaim sebagai pengukuran ambien ternyata itu tidak tepat. Nah, misalnya terlalu dekat 4 meter dari si perimeter jalan gitu ya, itu tergolong sudah roadside ya atau tepi jalan, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai ambien ya. Sebaliknya, kadangkala eh, lokasi ukuran tepi jalannya terlalu jauh gitu ya, nah itu sudah tergolong ambien. Jadi harus disesuaikan apakah kita mengukur tepi jalan atau mengukur kualitas udara ambien ya. Baik, nah yang kita lakukan tadi itu sebenarnya untuk strateginya itu adalah strategi yang konvensional, artinya dari mulai emisi muncul, kemudian kita inventarisasi, kemudian kita lakukan pengendalian dan dilakukan pemantauan, baik itu di sumbernya maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, sebenarnya diharapkan ke depan itu bukan dari pengendalian di akhir ya, tetapi pengendalian di hulu ya. Makanya di sini penurunan emisi dan reduksi sebarannya ya. Jadi prevention jadi mencegah dulu sebelum terjadi terlepas ke udara ya dicegah dulu. Mungkin ada penggantian produksi atau proses produksi yang tidak ada emisi sama sekali. Ya, itu salah satu hal yang dimungkinkan juga gitu ya karena perkembangan teknologi. Kemudian juga recycle. Jadi sebelum dibuang mungkin bisa diproses lagi ya, diresirkulasi ke dalam sehingga itu kalaupun dilepas nanti mungkin sudah berapa siklus baru bisa dilepas. Nah, itu akan mengurangi beban ke lingkungan ya. Itu juga bisa menghemat ya, baik itu dalam rangka pengendalian tadi. Atau redesign. Nah, redesign tentu terkait dengan proses produksi, misalnya menggunakan bahan baku yang lebih apa, ramah lingkungan gitu ya sehingga emisi yang dihasilkan lebih rendah, lebih bersih begitu. Nah, ini adalah redesign. Dan atau yang keempat ini, jadi melakukan cleaner production atau penggunaan resource yang efisien. Jadi efisiensi itu adalah salah satu hal yang penting juga termasuk produksi bersih ya. Jadi kalau Bapak Ibu diproses sudah banyak melakukan ini, tentu akan banyak lagi multiplier efeknya
ke belakang ya, dari emisi yang dihasilkan berkurang, mungkin biayanya juga bisa lebih ditekan begitu. Nah, ini adalah hal yang seharusnya sudah mulai diadopsi untuk mengurangi beban cost terkait dengan biaya pengendalian tadi itu. Nah, contoh di clean production penggantian bahan bakar gitu ya, artinya batu bara jadi gas misalnya kalau gas lebih tersedia dan apa namanya continue begitu, maka gunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kemudian juga penggantian teknologi saya sampaikan tadi. Kemudian ada inspeksi, nah, housekeeping. Tadi kalau di Pak Abdul tadi ada tata kelola gitu ya, itu termasuk housekeeping, inspeksi dan pemeliharaan dari alat pengendali kita ya. Jadi kalau alat pengendali nggak pernah dirawat, tidak pernah overhaul, ya bisa jadi kemampuan kinerja menurun begitu ya, sehingga emisi yang dihasilkan juga akan lebih apa kurang bagus gitu ya, atau menurun kinerjanya. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau pengendalian itu terkait juga dengan bagian produksi ya. Jadi tidak hanya bagian yang di akhir, tapi di hulu juga akan terkait. Jadi koordinasi antara bagian pengendalian, kemudian di bagian produksi itu juga harus sinkron begitu ya, sehingga apa diproduksi menunjang juga untuk penurunan emisi yang terjadi. Nah, tadi yang ERCP tadi ya, dari Resource Efficient Clean Production itu mencegah timbulnya limbah gitu ya. Kalau ini istilahnya up the pipe. Sebelum limbah timbul, bagaimana mengganti bahan bakunya atau bagaimana mengurangi bahan bakarnya gitu ya. Kemudian juga mencegah ya, dan profit center ini karena apa eh, kalau cost hubungannya dengan pengolahan, kalau ini hubungannya dengan saving ya. Jadi tidak timbul biaya untuk pengolahan. Tapi kalau setelah akhir itu end the pipe ya, lawannya up the pipe. Ini setelah limbah muncul baru kita olah. Nah, tentu akan biaya, misalnya pengadaan bahan baku atau bahan kimia dan seterusnya. Energi ya, itu cost center ya untuk pengendalian tadi. Nah, kemudian buffer zone ini yang mencegah dispersi ya. Jadi di lingkungan Bapak Ibu kalau apa namanya itu tersedia lahan itu bisa digunakan eh, ditanami untuk eh, buffer zone ya. Memang sebenarnya ada aturan juga terkait buffer zone ini dalam rangka untuk mengurangi dampak negatifnya ke lingkungan. Ini bisa menjadi filtering polusi udara, juga peredam kebisingan, termasuk juga meningkatkan visibilitas dan ketidakseimbangan iklim mikro ya, karena dengan keberadaan pohon jadi tidak terlalu panas misalnya begitu ya. Di samping juga mengurangi apa sebaran emisi yang dihasilkan. Nah, itu semua sebenarnya mengarah ke green industry ya Bapak Ibu. Jadi green industry ini tidak melulu pada emisi, ya, ada juga untuk air begitu ya. Tapi kami catat di dalam industri itu ada kalau kaitannya dengan apa eh, penurunan emisi GRK itu ada transisi energi dari fosil fuel ke energi baru terbarukan. Nah, ini salah satu opsi yang mungkin Bapak Ibu sudah punya rencana begitu mengganti dengan EBT. Mungkin tidak semua proses yang utama, tapi sebagian bisa dialihkan misalnya ke tenaga surya gitu ya, atau ke tenaga biomasa misalnya begitu ya, kaitannya dengan penurunan emisi GRK. Kemudian mungkin sudah ada juga menerapkan CCS ya, Carbon Capture Storage ya, jadi menangkap dan menyimpan karbon agar tidak terlepas ke udara. Walaupun industri masih terbatas, tapi ini saya kira sudah hal yang harus banyak dilakukan gitu ya untuk mengurangi beban emisi karbon di udara. Kemudian elektrifikasi ya sektor transportasi dan industri ya, walaupun sebenarnya tergantung dengan bagaimana listrik yang dihasilkan untuk mensuplainya begitu ya. Namun kalau kita bicara setempatnya, maka itu bisa mengurangi beban emisi penggunaan bahan bakar tadi itu yang dikonsumsi ya, sehingga polutannya juga akan lebih rendah di tempat itu. Jadi ini salah satu hal yang penting ya di dalam mengurangi beban emisi di lokasi pelaku usaha. Kemudian efisiensi dan konservasi energi ya saya kira ini saving ya, karena dengan efisiensi energi kalau kita sudah punya manajemen energi misalnya, maka ada audit energi itu bisa ketahuan di mana ada hal yang harus dilakukan efisiensi kalau itu memang memungkinkan dan termasuk eh, pemborosan energi yang paling besar gitu ya. Nah, ini adalah
secara tidak langsung nanti bisa mengurangi emisi yang dihasilkan. Karena biasanya energi berhubungan langsung dengan emisi ya. Jadi ini adalah hal yang patutnya sudah mulai banyak digalakkan di tiap industri. Kemudian pengolahan limbahnya yang utama reduksi dan daur ulang karena memang dengan reduksi dan daur ulang itu mengurangi tekanan ke lingkungan yang penggunaan atau produksi barang sehingga akan menghasilkan emisi dari produksi barang tadi. Nah, ini adalah hal yang saya kira perlu banyak dilakukan ya oleh banyak industri gitu ya. Baik, nah ini yang ranahnya LH ya mungkin dengan dari Bapeda begitu ya terkait penetapan WPPMU karena memang di PP 22 2001 itu sudah ada ya amanat untuk menetapkan WPPMU namun memang kajian untuk menetapkan ini masih apa belum 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 firm gitu ya sehingga ini belum banyak penetapan itu padahal ini sebagai dasar untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan sebenarnya terkait dengan eh, apa izin tata ruang ya jadi misalnya peruntukan lahan begitu ya untuk penghasil emisi nah ini saya kira ini PR besar ya untuk segera ditindaklanjuti ya BPMM ini. Kemudian pengaturan pola ruang, ini katanya dengan alokasi lahan, kalau ada penumpukan polutan begitu ya, saya kira juga kualitas udara jadi hal yang diperhitungkan begitu. Karena kalau itu numpuk di satu lokasi, sebarannya juga tidak terlalu luas, maka akan ada penumpukan polutan yang dihasilkan dari sumber-sumber emisi yang terkonsentrasi tadi itu. Nah, kemudian juga ada pengelolaan sumber emisi lain, ini transportasi, domestik, sumber pencemar lain, ya, yang memang tidak diatur dan itu termasuk berkontribusi ya pada kualitas udara ambien, ya. Jadi ini tentu tugas yang tidak mudah juga karena ada beberapa hal yang belum diatur begitu ya, tapi memang itu terjadi gitu, ya. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa hal yang memang mungkin jadi ranahnya pelaku usaha, namun juga ada ranahnya dari stakeholder terkait ya, misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari Dinas Tata Ruang, mungkin juga dari Dinas Perhubungan. Tapi semuanya harus saling bersinergi sebenarnya dalam arti tadi kalau siklus pengendalian pencemaran udara itu ada perencanaan, kemudian eksekusi dan evaluasi itu harus ditindaklanjuti oleh semua stakeholder sehingga ada perbaikan gitu ya, perbaikan kualitas udara ambien untuk di kawasan perkotaan. Demikian Pak Nur Hadi, mungkin setelah ini bisa kita diskusi bersama ya Bapak Ibu. Saya mungkin di sini bukan narasumber yang tahu semuanya gitu ya, tapi Bapak Ibu bisa sampaikan apa hal yang bisa jadi solusi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Haryono. Lanjut, kita masuk ke sesi diskusi. Jadi, kira-kira ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Baik, jika nanti ingin bertanya, bisa menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kalau mungkin saya nih ya, ini dari industri apa saja ya, Pak Nur Hadi? Baik, Pak. Untuk industrinya banyak, Pak. Dari Garmen, Garmen ya. industri minyak nabati juga ada. Hmm. Ada proses pembuatan manufaktur. Hmm. Seperti itu, Pak. Ini berarti apa namanya lokasi industrinya di Jakarta Utara semua ya?
Iya, Jakarta Utara semua, Pak. Hmm. Itu terlokalisir, saya nggak tahu sebarannya seperti apa ya. Tapi terkonsentrasi begitu ya industrinya. Atau tersebar. Banyak sih, Pak, sebenarnya konsentrasinya, Pak. Ada berupa industri dari PLTU juga ada, Pak. Seperti itu, Pak. Hmm. Tapi Ya, lebih ya. banyak sih industri perminyakan ini, Pak, nabati, Pak. Hmm. Dan garment. Mungkin Pak Abdul ada ini sudah melaporkan semua belum terkait dengan pemantauan. Iya. Iya, kalau saya sih izin Pak, ada sedikit pertanyaan nih Pak. Jadi yang sering Ya, pengaduan adalah terkait kebauan ini Pak, artinya Pak. Jadi kebauan ini yang berasal dari industri oleokimia, artinya Pak. Sering kita lakukan pengawasan, artinya Pak, lakukan pengujian, baik pengujian cerobong, pengujian udara ambien maupun kebauan hasilnya menyebabkan mutu, artinya Pak. Tapi pengaduan tadi masih terus berulang, artinya Pak. Kemudian ada trik nggak Pak atau teknik Pak supaya dari pembawaan tadi tidak fluktuatif artinya Pak ya, atau cara untuk mendeteksinya seperti apa artinya Pak? ya. Baik. Terima kasih Pak Abdul. Jadi kebauan ini memang satu hal yang agak miss sebenarnya ya. Dalam arti begini, eh, baku mutu kebauan itu kan ada dua sebenarnya. Ya, ada yang baku single ya, single odoran, ada yang mix ya, campuran begitu. Yang dilakukan adalah yang mix, yang single ya, bukan yang campuran. Nah, yang kalau single itu belum tentu yang kita analisis itu memang yang keluar begitu ya, yang memang terpantau oleh penduduk tadi itu. Nah, seharusnya pemantauannya itu yang mix ya. Memang kebauannya jadi bisa tertangkap semua. Apa sih penyebabnya? Karena memang kalau di baku mutu udara ambien memang tidak ada kebauan ya yang dipantau di sana. Tapi di baku tingkat kebauan kan sudah ada. Nah, seringkali adalah yang karena VOC yang sangat beragam sekali begitu ya, itu menjadi kebauan begitu. Dan itu biasanya kadang muncul dari fugitif ya, bukan dari yang keluar dari cerobong. Nah, itu makanya di sini identifikasi sumber emisi dari fugitifnya seperti apa gitu. Nah, ini harus dicermati. Kemudian kalau itu memang ada besar begitu ya, nah ini seharusnya ada pengendalian di sana, walaupun fugitif ya, karena kalau itu besar, lari ke lingkungannya juga besar begitu. Ya, dan pengendaliannya fugitif juga bisa juga, itu fugitif dari kanon fugitif juga bisa. Nah, memang tapi ya butuh energi besar gitu ya untuk nangkap yang fugitif tadi. Jadi kebawaan banyak kan memang dari fugitif ya. Kalau dari apa dari non fugitif saya kira itu sudah ditangani ya di alat pengendali. Itu kira-kira Pak Abdul. Tapi pastinya seperti apa mungkin harus dilihat di lapangannya. Siap, terima kasih Pak. Baik, ada peserta yang ingin bertanya, Pak. Dari Ibu Indri, dipersilakan. Ya. Baik. Eh, Selamat siang Pak Har, apa kabar Pak? Oh iya, Saya Bu Marle Pak. Indri ya. Oh iya nih, Bu Indri Iya Marlena Pak, ya. iya, Ah, ya. iya Pak. Hmm. Ah, saya Indri dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Pak. Ini Pak, saya mau menanyakan terkait kami kan juga ada bertugas melakukan pemeriksaan formulir UKLPL ya Pak. Nah, eh, ketika kami memeriksa matriks gitu Pak. eh, Mereka kan ada lokasi titik pemantauan kualitas udara gitu ya Pak. Nah, bagaimana kami memastikan bahwa titik lokasi tersebut itu memang sudah mewakili gitu Pak. Jadi, apakah lokasi titik pemantauan udaranya itu sudah sesuai seperti itu Pak? Karena kan kami menilai nih Pak formulir UKLPL ya Pak. Dari matriksnya kami lihat bagaimana pengelolaan dan pemantauannya. Nah, yang itu Pak yang mau saya tanyakan bagaimana kami memastikan bahwa lokasi tersebut tuh sudah mewakili seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ah, makasih Bu Indri ya. Ih, Maaf. Ya, ini pertanyaan yang sulit ya sebenarnya ya. Dalam arti apa? Representasi dari lokasi pemantauan
apakah itu memang sudah tepat begitu sesuai dengan dampak yang mungkin muncul ya. Jadi ada dua hal. Pertama di sini memang kita lihat terkait dengan apa kemana ya, kemana emisi itu apa akan jatuh begitu ya. Yang kedua terkait dengan reseptornya, ya reseptornya di mana. Karena kalau kita bicara jatuhnya saja, misalnya begitu ya, tidak memperhatikan reseptornya begitu ya, berarti nanti kalau jatuhnya tidak di reseptor, nah kemungkinan tidak ada tidak ada komplain begitu ya. Tetap jatuhnya di lokasi yang tidak berpenghuni misalnya begitu. Nah, yang kritikal kan jatuhnya pas di lokasi reseptor yang berpenghuni ya. Jadi ada komplain terkait dengan kualitas udaranya atau mungkin tadi termasuk kebauan misalnya begitu ya. Nah, jadi secara umum memang kalau kita tidak dengan eh, kajian apa sebaran begitu ya, dalam melihat dari angin dominannya begitu ya. Angin dominan dari mana? Mungkin bisa dilihat dari windrows tahunan ya, tidak hanya setahun tapi 10 tahun. Nah, itu bisa dilihat dominannya seperti apa anginnya menuju kemana. Kalau Jakarta Utara ya biasanya dari ini ya utara begitu ya, dari angin laut itu terutama kalau siang hari ya. Kalau malam hari mungkin akan berubah begitu. Nah, bisa dilihat dari sana. Indikasinya ini ya, belum ketepatannya ya. Jadi kemana angin bertiup. Nah, kemudian baru tadi lokasinya reseptornya di mana. Kalau pas ada reseptornya sesuai dengan arbitrum, nah itu harus ada pengukuran di sana. Tapi kalau tidak ada, nah kita pastikan juga nanti bagaimana dengan lokasi reseptornya, apakah termasuk dalam sayap-sayap angin bertiup gitu atau tidak. Kalau sayap-sayap angin bertiup bisa juga dipantau di sana. Tapi kalau dia jauh gitu ya, bukan dari angin dominan, tidak ada bertiup ke sana, ya mungkin kan kejadiannya bisa jadi tidak sering gitu ya, sesekali gitu. Nah, tapi kita lihat ke depan jangan-jangan pas setelah bertiup ke arah angin dominan tadi ada pemukiman di sana. Nah, jadi yang lokasi yang tempat jatuh tadi bisa jadi untuk lokasi pemantauan ke depan begitu ya. Karena ada pemukiman yang mungkin ada di sana sebagai dasar apa namanya untuk baseline-nya begitu ya. Kalau dulu tidak ada pemukiman, nggak ada masalah, bila jadi komplain ya, karena memang jatuhnya di sana. Jadi pertimbangkan pertama adalah kalau tidak menggunakan sebaran ya, model sebaran, maka gunakan Windows ya sebagai dasar untuk mendatangi dominan, kemudian di mana lokasi reseptor ya potensi terjadinya komplain dari masyarakat terkait emisi yang dihasilkan. Kira-kira itu ya gambaran gambaran awalnya. Oh, berarti kalau memang tidak dimungkinkan pemodelan itu bisa dilihat di Windows tahunannya ya Pak. Eh, izin Pak, mungkin untuk eh, mengetahui dari kegiatan usaha juga gitu. Untuk Windows tahunan ini kita bisa tahu dari mana ya Pak? Kalau misal tanpa kita ada model sebaran. Sebenarnya dari BMKG juga ada ya, atau online juga ada kok sebenarnya itu bisa dapat itu. Windows tinggal masukkan koordinat begitu ya, itu bisa kita dapatkan. Tapi memang jangan cuma setahun begitu ya, karena kalau setahun itu bisa jadi ada perubahan musim karena kita ada perubahan iklim juga begitu ya, itu bisa jadi akan berubah. Tapi kalau 10 tahun mungkin ada konsisten begitu ya, konsisten arah angin seperti apa begitu dan tadi mungkin dominan kecepatannya seperti apa di sana. Jadi makanya kalau dalam kajian itu tidak mungkin kita hanya menggunakan 1 tahun karena belum konsisten begitu ya untuk angin yang terjadi. Berarti kurang lebih pakai 10 tahun ya Pak? Lebih bagus ya, Lebih bagus. lebih bagus ya. Jadi kalau 10 tahun terlalu wah sulit sekali ya udah Kalau jauh. separuhnya 5 tahun atau kalau anu ya 4 tahun begitu. Tapi yang jelas sudah boleh setahun 2 tahun masih belum Hmm. konsisten. Ya. Baik, terima kasih Pak Har. Ya Makasih ya sama-sama. Pak. Ya. Baik Pak, ada pertanyaan kembali dari Bapak Winarno. Izin bertanya, mohon pencerahannya Pak, perihal pengaruh dari desain cerobong yang terpasang. Karena jika kita akan mengajukan pertek emisi, maka harus diketahui dari tiap cerobong yang terpasang. Terima kasih Pak. eh,
saya belum belum menangkap ya. Jadi gini, apakah kan ini praktek emisi itu kan mengusulkan praktek emisi kan ada misalnya ada perubahan kapasitas atau perubahan alat pengendali, termasuk juga perubahan desain cerobong misalnya gitu. Apakah karena ada perubahan itu sehingga nanti mendesain ulang cerobong atau bagaimana itu ya? Saya belum menangkap itu ya. Silakan Baik, Pak Pak. Winarno bisa Pak Winana, balik. silakan. Selamat siang Pak Winarno Siang Pak. Pak Winarno ya. Jadi DED itu kan desain engineering detail engineering design. Jadi kan Ya, kita ada beberapa cerobong yang ya, sudah terpasang nih Pak. ya. Cuman kita misalkan kita ingin mengajukan pertalite emisi kan untuk DED-nya tersebut juga harus harus kita sampaikan juga ya. Jadi kayak desain teknisnya Pak seperti apa gitu kan. Nah, untuk pengaruh secara secara ininya ya, secara pengendalian emisinya itu seperti apa Pak? Karena kan pasti cerobong tiap mesin yang kami punya pasti sedikit berbeda ya, karena kan itu dipengaruhi dari output yang akan dikeluarkan panasnya tuh Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya, ini konteksnya kan mengajukan praktek emisi ya. Mengajukan praktek emisi di sini dalam arti nanti ada cerobong existing yang sudah ada. Mungkin Pak Winano mau mengubah di alat pengendalinya begitu ya, atau kapasitasnya berubah misalnya. Maka kalau cerobongnya memang tidak berubah, ya tidak ada perubahan. Yang penting kadang gini Pak, sebelum ketentuan tentang pertek ini apa diwajibkan gitu ya terkait dengan perubahan-perubahan tadi, maka kadangkala kalau yang lama gitu dokumen yang lama itu kan hanya berlaku pada RKLPL atau misalnya di dalam KLPL-nya itu hanya menyatakan serba memenuhi baku mutu emisi begitulah ya. Tetapi terkait dengan ketentuan teknis ini kadang memang belum dicek. Nah, dalam pertek ini akhirnya jadi bisa dicek sekalian begitu terkait dengan terpenuhi tidaknya ketentuan teknis cerobong. Ya, kalau tadi dari apa Pak Winarno menyatakan di kita mungkin kalau di pertek tidak sampai ke DID-nya ya, tetapi bahwa di dalam ketentuan teknis tadi cerobong misalnya harus ada platform atau lantai kerja, ada tidak begitu ya. Jangan-jangan nanti tidak ada akhirnya orang sampling tidak bisa melakukan dengan baik begitu ya harus bergelantungan dan segala macam. Nanti kan tidak mungkin. Atau misalnya terkait kata 8D2D tidak terpenuhi. Nah, berarti mungkin akhirnya kalau tidak ada modifikasi cerobong harus ada penambahan titik lintas misalnya kalau ada partikelatnya ya. Atau nanti harus ada uji siklonik misalnya karena terkait dekat dengan gangguan misalnya. Nah, ini hal semacam ini nanti akan diverifikasi dari hal yang existing tadi Pak. Gitu. Jadi secara apa dokumen tidak membutuhkan hasil DD yang sangat rinci sekali, tetapi eh, pemenuhan terhadap ketentuan teknis itu yang akan dicek begitu ya. Misalnya flow juga kecepatan. Tadi kecepatan alir misalnya sangat rendah, kurang dari 10 begitu. Ini kenapa? Bukan cerobongnya, tapi mungkin IDFN-nya gitu ya, yang untuk narik itu speknya tidak terpenuhi sehingga sangat rendah, polutannya tidak keluar itu tidak terencerkan ya, tetapi ngumpul gitu, sangat karena sangat rendah dan jatuh di sekitarnya. Nah, jadi Bapak Pak Winarno nggak usah khawatir tentang DID-nya. Yang penting kalau sudah memenuhi ketentuan teknis itu tidak ada masalah itu terkait dengan Kepdal 20596 tadi. Saya kira itu Pak Winarno ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Untuk yang kayak tangga dan area pijakan kita sudah ada Pak. Untuk karena kan kita ada uji isokinetik ya untuk pengajuannya. iya, Eh, itu udah iya, terpenuhi semua. Terus masalahnya gini Pak, misalkan satu mesin nih Pak, satu mesin anggaplah mesin oven Pak. Kita emang pakai elektrik Pak. Eh, itu sebenarnya kan cerobong yang kita pasang itu kan untuk buang panas ya, buang panas dari si proses oven itu. Cuma satu satu aliran mesin itu kadang kita misalkan ada 8 cerobong ya. Karena kan si oven ini kan panjang nih Pak.
apakah ke 8 titik cerobong itu wajib kita uji atau hanya yang mungkin diameter yang besar atau gimana tuh Pak? Mohon pencerahannya Pak. Jadi apa namanya? Penaatan sumber emisi. Jadi sumber emisi itu kan harus diidentifikasi, dia mengeluarkan parameter polutan apa saja. Ya, kalau tadi Pak Munarno menyatakan panas ya, panas itu kan kandungan energinya. Tapi polutannya apa? Itu kan harusnya diketahui gitu Pak Narno ya. Ya. Nah ya kalau itu memang menghasilkan polutan, ya kalau misalnya air kan tidak perlu ya. Kalau hanya air gitu misalnya ya, nggak wajib apa uji emisi ya. Tapi kalau itu polutan itu harus diuji gitu ya. Misalnya ada partikulatnya, walaupun kecil gitu ya Pak ya, karena kadangkala wah ini cuman panas, padahal sebenarnya ikutan. Nah, ikutan tidak ada pembakarannya, bahan bakarannya masuk di sana. Nah ini tetap harus ada uji emisinya. Kalau tadi kalau nyatakan mungkin di 8 cerobong tidak semuanya beroperasi ya Pak tadi ya, beroperasi selama terus menerus gitu ya mungkin Pak tadi ya. Bukan Pak, maksudnya dalam satu mesin itu kita Hmm. ada buat 8 titik cerobong Pak. Karena kan Nah, si mesin ini kan panjang nih ya. hmm. Sebenarnya kan prosesnya sama nih satu mesin itu karena Hmm. kan dari awal masuk nyampe keluar dan proses di pertengahannya. Nah mungkin kita keluarin dalam satu cerobong Pak. Makanya dibagi beberapa part cerobong yang keluar. Anggapnya satu mesin itu ada 8 nih Pak. Nah, ada yang kecil karena kan mungkin untuk awal-awal kecil-kecil. Tapi untuk yang besar, yang cerbong yang besar itu mungkin yang notabene prosesnya pemanasannya lebih tinggi gitu kan, Pak. Nah, itu apakah tetap 8 cerobong itu masuk kategori harus harus diuji atau eh, karena satu mesin itu kita bisa sampling dari beberapa cerobong aja. Terima kasih, Pak. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya ada satu sumber emisi itu ya satu cerobong. Tapi masalahnya sambil satu sumber emisi ada berapa cerobong gitu Pak ya Pak Narno ya. Iya, Pak. Oh Betul, Pak. ya, ya. Jadi apa namanya? eh, nanti kalau misalnya satu sumber emisi yang dipantau, nanti beban emisi total kita tidak tahu ya Pak ya, karena Iya. dari semua cerobong itu menghasilkan emisi, walaupun tidak barengan, mungkin gantian gitu ya, atau ada yang kecil ada yang besar gitu ya, barengan semua tapi ada yang kecil ada besar gitu. Ya jadi Itu eh, satu proses, Pak. Jadi kayak kita masukin apa produk kita untuk di oven nih, Pak. Dia kan pakai conveyor, Pak. mm, Nah, conveyor berjalan karena si oven kita sebut mesinnya mesin brazing nih, Pak. mm, Jadi conveyor itu jalan sepanjang mungkin sekitar hampir 40 meter, Pak. 40 mm. meter lah, 40-50 meter. Nah, itu kan jadi ada di beberapa titik itu kan kita akan keluarin panas tuh, Pak. Nah, anggaplah dari mesin sepanjang itu kita pasang 8 cerobong nih, Pak. Cuma kan cerobongnya bervariasi ya, ada yang diameternya misalkan 40, ada yang diameternya 30, bahkan ada yang cerobongnya misalkan 20 gitu kan. Nah, itu tergantung dari titik-titik yang akan dikeluarin panasnya sih Pak, sesuai Mm. desain dari mesin makernya. Ya. Terima kasih. Ya, prinsipnya kalau ada sumber emisi yang keluar ke lingkungan itu memang harus wajib pantau, Pak. Karena itu Ya, ada dampak ke lingkungannya, begitu entah itu kecil, entah itu besar, begitu ya. Hanya nanti kalau pas sampling ada partikulatnya yang terkait dengan diameternya yang pengaruh ya. Tetapi ya, secara prinsip kalau itu ada cerobong lewat atap keluar gitu ya, berarti dibuang ke lingkungan itu harus wajib pengukuran emisi gitu, Pak. Prinsipnya begitu ya. Nah, ya, kalau ya Pak. diwakili, ya nanti kita tidak tahu sebenarnya yang keluar dari cerobong itu berapa. Begitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas Ya, sama-sama keterangan. Pak Nano. Baik, terima kasih Pak Winarno atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Anggi, silakan Pak. Oke, selamat siang Pak Nur Hadi, Pak Haryono. Saya Anggi dari PT Ancol Terang. Izin bertanya Pak, kalau sesuai misalkan regulasi terkait cerobong itu apakah diwajibkan untuk masing-masing perusahaan untuk memasang alat pengendali emisi
Satu itu pertanyaan saya. Yang kedua, eh, terus untuk alat pengendali emisi itu kalau misalkan kami kan bentuknya metal packaging Pak. Jadi ada beberapa line gitu. Nah, dari satu line misalkan outputnya yang menghasilkan emisi ada 3 kali 4 line, berarti kan 12. Apa 12 itunya harus dipasang alat pengendali emisi atau cukup satu saja? Kedua, kedua itu Pak. Yang ketiga, jadi terkait alat pengendali emisi itu yang ada itu jenisnya apa saja Pak ya? Itu Pak pertanyaan saya. Kasih Pak. Baik, Pak Anggi. Ini sudah ada baku mutu emisi yang diadopsi belum Pak ya di cerobongnya tadi? Iya Pak. Baku mutu emisinya ada yang diadopsi nggak? Referensinya baku mutu emisi apa begitu? Permennya lain Pak, pasti, Pak. apanya Pak? Enggak, maksudnya itu ada cerobong kan keluar emisinya. Nah, Ya, ada cerobong ada ada keluar ada bak, itu ah, kan tiap per 6 bulan kita uji Pak. oh berarti sudah nah, baku mutu emisinya mengadopsi apa? Yang Pelen Tiap 7 6 itu. bulan kan kita uji. Iya ya. Berarti sudah ada baku mutu emisi yang jadi acuan. Karena kalau orang pihak ketiga itu kan pasti dia akan tanya, ini baku mutu emisinya apa untuk tiap cerobong yang akan diuji. Ya, kalau misalkan kita setiap kali pengujian baku mutunya memenuhi baku mutu Pak, apakah masih tetap apakah diwajibkan untuk memasang alat pengendali emisi itu Pak? Oh, ya 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 Terkait ya. alatnya. Iya Alat. iya iya. Izin Jadi menambahkan, Pak. ya, Jadi Pak kegiatannya adalah metal printing tuh Pak. Tadi ada oh, kegiatan itu juga ya, Ya, metal printing. ke oven ya Pak Anggi ya artinya ya. Open betul. Oven dan pengecatan luar sana Pak ya. Nah, jadi yang dipantau adalah cerobong yang berasal dari proses produksinya Pak. Jadi menggunakan baku mutu untuk kegiatan lainnya. oh yang 1395 itu ya? Bukannya oh Betul Pak. ya kan ini yang lama ya. Eh ya, jadi gini Pak, prinsipnya bahwa dalam apa sumber emisi yang dihasilkan itu kan harus aman bagi lingkungan. Nah, aman itu disetting berdasar baku mutu emisi ya. Kalau yang sekarang kan menggunakan kajian gitu ya. Kalau menentukan kalau tidak ada baku mutu yang sudah ada sesuai spesifik begitu. Nah, kalau itu sudah lama, berarti kan memang menggunakan 1395. Sebenarnya kalau saya ini ya, karena 13.9 itu sangat banyak sekali ya yang diuji. Nah, kalau bisa mengajukan yang baru gitu ya untuk yang praktek emisi, nanti kajian itu ujinya akan lebih sedikit karena berdasar track record sebelumnya, misalnya itu sangat rendah begitu sehingga tidak menjadi baku mutu emisi yang harus dipantau begitu ya. Dalam arti parameter-parameternya bisa di delisting begitu. Nah, jadi tapi kalau tidak ya itu masih berlaku terus begitu ya, karena memang tidak ada baku mutu emisi baru yang akan diacu. Nah, kalau tadi terkait alat pengendali, memang tidak semua emisi itu harus ada alat pengendali ya. Kalau sudah memenuhi baku mutu emisi gitu. Ya, prinsipnya alat pengendali digunakan agar emisinya memenuhi baku mutu kan gitu. Nah, kalau sudah terpenuhi ya nggak perlu alat pengendali begitu. Ya, namun memang apa namanya bahwa apa namanya uji itu memang harus diyakinkan ada referensinya, ya, baku mutunya dan dilakukan oleh lab yang eh, apa, teregistrasi dan terakreditasi ya gitu. Jadi kalau memang ada emisi ya harus dipantau begitu ya. Tapi alat pengendali dipasang tidak. Nah itu kalau alat pengendali tergantung emisi yang baku mutu tidak gitu. Kalau sudah terpenuhi ya tidak perlu alat pengendali begitu ya. Tapi tadi itu kami sarankan sebenarnya untuk menguranginya itu ya tadi baku mutu emisinya mengacu pada baku mutu emisi yang ditetapkan baru sebenarnya begitu ya dengan kajian sehingga elemen yang diukur itu tidak sebanyak yang lama karena kalau dilihat historisnya gitu ya itu sebenarnya sudah memenuhi baku mutu emisi. Berarti dengan kata lain di regulasi tidak ada penekanan wajib gitu Pak ya. Berarti selama dalam artian hasil pengujian tiap
semester memasuki baku mutu, hukumnya istilahnya tidak wajib kan perusahaan untuk memasang alat pengendali emisi, Pak. Ya, ini kalau Itu. analoginya ada bahan bakar gas gitu ya. Itu tidak ada alat pengendali emisi yang digunakan Oh, karena terpenuhi misalnya untuk apa namanya di P07 2007 misalnya ya. Nah, itu kan tidak ada alat pengendalinya. Tapi secara umum penuhi baku mutu karena bahan bakarnya udah bersih. Nah, tapi kita harus hati-hati di sini ya, karena ini prosesnya bukan proses dengan bahan baku yang bersih sebenarnya, kan gitu ya. Jadi eh, apa ada kalanya memang harus dicek benar-benar apakah ini memang dalam kapasitas maksimum itu memenuhi baku mutu emisi ya. Kadangkala kan kalau saya pernah melihat yang di industri-industri di daerah begitu, pada saat pengujian itu tidak kapasitas maksimum ya. Jadi ya sesuai kapasitas saat itu. Tapi maksimum kita nggak tahu nih sebenarnya. Karena memang di LHU tidak muncul itu pada saat kapasitas berapa gitu ya. Kalau kapasitas berapanya itu apa namanya? Kalau di kajian kajian teknis kan sudah pada kapasitas maksimumnya itu terpenuhi tidak sehingga tidak perlu ada pengendali begitu. Tapi kalau ini kapasitasnya mungkin Pak diuji hanya separuh gitu ya misalnya. Dan tidak pernah ada kajian terkait dengan kapasitas maksimum. Nah, siapa tahu pas maksimum nggak diuji tapi lebih baku mutu. Nah, ini yang harus ada kehati-hatian di sana. Saya kira itu Pak. Putri Pak Anggi ya. ya, oke, baik. Terima kasih, Ya, Ariana. Baik, terima kasih Bapak Anggi atas pertanyaannya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari peserta yang ikut mengikuti Zoom pada hari ini? Nanti bisa bertanya, silakan menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya izin mohon bertanya lagi, Pak. Ya, Pak. Kebetulan kami juga melakukan pemantauan nih, Pak, terhadap emisi sumber daya bergerak nih, Pak. Nah, seringkali ditemukan di hasil pemantauan tadi, laju alirnya sangat kecil artinya, Pak. Sehingga didapatkan juga konsentrasinya juga mengecil, ya, Pak. Terutama juga dari cerobong-cerobong yang berasal dari kegiatan proses produksi itu ya, Pak. Nah, ini mohon arahan nih, Pak, terhadap kondisi tersebut, apa yang harus dilakukan dan apakah ada teknis yang harus diperbaiki terhadap hal tersebut nih. ya. Baik. Nah, sebenarnya ini juga saya pernah sampaikan ya ke di BPU ya, di KLH itu. Kalau SAU itu seharusnya memang tadi saya sampaikan harus ada informasi kapasitasnya begitu ya. Karena kalau kecil sekali ya, flow rate-nya yang keluar juga kecil begitu. Itu laju emisi yang atau ban yang keluar juga tidak banyak begitu. Jadi harus kita lihat sebenarnya apa historisnya gitu hariannya seperti apa sih gitu ya untuk sebuah proses produksi. Nah, itu kan kalau itu bisa dalam tanda kutip average-nya sekian dalam setahun, itulah kemungkinan apa, emisi yang terjadi begitu ya. Yang umum terjadi gitu. Kadang-kadang naik, kadang turun gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa tahu average-nya, kapasitas produksi berapa, itulah harusnya saat pengujian dilakukan pada kapasitas itu begitu. Sehingga kita dapatkan gambaran senyatanya apa dampaknya ke lingkungan seperti apa. Karena kan pengujian itu kan tujuannya kan ke lingkungan akhirnya. Dampaknya ke lingkungan bagaimana gitu. Nah, kalau kita hanya memotret saat yang rendah, ya nggak akan kelihatan sebenarnya dampak sebenarnya seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa dilihat dulu sebelum pengujian, ini average kapasitasnya berapa produksinya, begitu ya. Mungkin dari pemakaian bahan bakar juga boleh, atau dari masa produksi lah. Mungkin akan linear gitu ya, antara bahan bakar dan produksi dan bahan baku misalnya. Nah, bisa dilihat di situ. Pengujian harusnya pada saat average-nya tadi itu. Ya, jadi bisa ketahuan sebenarnya apa benar emisi yang dihasilkan itu memenuhi apa baku mutu dan aman bagi lingkungan. Kita belum bicara tentang ini ya, dampak akumulatif ya. Ini baru dari satu industri nih. Satu industri seperti apa? Nah, kalau itu benar terpotret kondisi nyatanya, nanti akan bisa dapatkan
akumulatif dari berbagai macam sumber emisi yang lain gitu. Saya kira kuncinya memang di SAO itu belum ada itu data tentang kapasitas produksinya. Jadi hanya tadi informasinya titiknya mana, koordinat berapa, jam berapa diukur begitu ya. Kemudian laju alir berapa, ini berapa. Dan bisa dilihat laju alirnya kecil. Sebenarnya kalau didesain IDF-nya berapa itu. Nah, bisa dilihat kalau di Protek itu kan 60% 70% dari kapasitas. Jadi mungkin bisa dilihat dari apakah memang flow-nya 70% gitu ya dari kapasitas maksimum IDF-nya bisa kelihatan sebenarnya gitu. Saya kira itu Pak Abdur Rahman tadi ya. Siap, terima kasih Pak. Pak Haryono izin bertanya lagi nih, kalau Silakan. misalkan ya pada saat pengujian ternyata kadar karbonnya melebihi baku mutu, misalkan upaya-upaya apa sih yang harus dilakukan itu Pak, supaya hasil ujinya memenuhi baku mutu gitu. Ya, jadi fluktuasi itu memungkinkan ya, dan kadang terjadi. Ya, di jam saja juga ada saat tertentu naik dan masih ditolerir gitu. Tetapi kalau itu jadi kecenderungan yang umum terjadi, nah itu yang bermasalah gitu ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan tidak terpenuhinya baku mutu gitu ya. Kalau kalau sekarang nggak salah di Gakum itu ada yang harus ada korban ya. Kalau dulu kan panen baku mutu sudah kena gitu ya. Tapi intinya bahwa kalau ternyata melebihi baku mutu berarti harus dicek kembali terkait dengan kalau ini asumsi ada alat pengendali ya, kinerja alat pengendali dulu ya. Bagaimana alat pengendali itu apakah sudah optimal menyediakan tiap parameternya. Kadangkala kalau saya sering lihat di lapangan, operasional alat pengendali itu tidak terpantau dengan baik. Ya. Contohnya eh, apa? Misalnya siklon ya. Siklon itu ada hubungannya dengan pressure drop-nya. Ya, pressure drop-nya ternyata rendah ya, tidak tinggi. Berarti putarannya kurang kuat. Sehingga apa yang apa dikumpulkan tidak sesuai gitu dengan harapan ya. Jadinya alat pengendali tidak berkinerja sesuai yang diharapkan di desainnya. Nah, gitu. Jadi dicek kembali alat pengendalinya apakah memang memenuhi syarat begitu ya dalam arti untuk operasionalnya. Nah, itu banyak dengan personel jangan-jangan juga ya. Misalnya personel tidak mengamati itu terkait dengan apa tekanannya gitu ya harusnya dicek gitu. Nah hal semacam ini harusnya bisa di review secara menyeluruh begitu ya oleh kalau ada personel dari PPU harusnya juga paham di sana bahwa eh, alat pengendali digunakan untuk menyisihkan setiap parameter agar terpenuhi baku mutu ya sesuai parameter yang diacu di sana begitu. Nah, kalau ada parameter melebihi, berarti alat pengendali mana yang tidak memenuhi itu, kan gitu. Kalau secara proses produksi kan sama terus gitu ya, ada keluarannya parameter juga ini ada terus, misalnya ada parameter SO2 misalnya ada terus begitu ya, atau NO2 juga ada terus begitu. Tetapi kita harus tahu alat pengendali kita menyisihkan yang parameter partikulat yang mana, yang gas yang mana gitu ya, atau mungkin kebauan yang mana, sehingga kita bisa melacak oh parameter ini karena melebihi baku mutu karena dari alat pengendali A gitu ya. Itu yang harusnya kita cek kembali bagaimana operasionalnya, bagaimana pemantauannya begitu ya terkait dengan parameter-parameter kunci untuk mendapatkan efisiensi yang sesuai diharapkan ya. Nah, setiap alat pengendali itu ada itu parameter kuncinya. Jadi apa misalnya scrubber ya, scrubber itu ada hubungannya dengan rasio antara airnya dengan gasnya. Gasnya naik, airnya tetap begitu ya. Nanti kinerjanya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Harusnya ada perubahan juga di sana. Nah, jadi pemahaman terhadap kinerja alat pengendali ini penting ya. Ini konteksnya ada alat pengendalinya ya, karena itulah yang digunakan untuk menjamin bahwa setiap parameter memenuhi baku mutunya. Saya kira itu Pak Anggi tadi ya. Oke, baik Pak. Selama ini yang kami cek sih sebenarnya untuk hawa panas kita pakai data pack insect Pak. Jadi lebih ke pembawaan panas. Panas di 6 titik itu merata atau tidak, masuk atau tidak gitu. Adapun output yang buangan yang dari panas-panas yang di hawa panas ditiupkan ke
Kalau kami di metal packaging Pak, ke Ya, tersebut, ya. bisa mengeringkan Hmm. semua permukaan di 6 sisi tersebut. Nah, output gas yang keluar salah satunya kan ada karbon monoksida gitu kan. Itu. Yang tadi nyambung ke alat pengendali emisi Pak. Alat pengendali emisi kami sih sebenarnya belum pasang karena kan kami berasumsi hasil pengujian di lab kami selalu masih baku mutu Pak. Itu yang situ. Dasarnya Hmm. situ Pak. Iya, iya. Itu aja Pak. Ya, kasih. Ya, Baik, untuk peserta, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika memang tidak ada yang ingin bertanya kembali, mungkin saya kira kita sudah sampai di ujung acara. Sebelum kita akhiri, mari kita berikan apresiasi kepada narasumber atas paparan yang disampaikan pada hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Saya Hadi selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. salam. Terima Waalaikumsalam. kasih semuanya, Pak Ya, Abdurrahman, Pak Terima kasih terima banyak Jumadi. kasih Pak Pak Har. Haryono. Ya, mohon Terima kasih izin Pak untuk Abdul, terima live. kasih Ya, Pak Makasih Pak Haryono. Har. sama-sama. Terima kasih semuanya rekan. Baik, izin kami tutup.